Perkenalkan, ini adalah Pak Ius, seorang supir angkot di kota Cirebon, Jawa Barat. Meski telah bekerja keras, setiap hari Pak Ius hanya bisa membawa pulang penghasilan sebesar Rp30.000 ke rumah untuk menghidupi istri dan putra-putrinya. Hidup keluarga ini sangat sederhana. Akan tetapi, nasib Pak Ius akan segera berubah. Melalui koperasi para supir angkutan yang diikutinya, Pak Ius mendapat kredit sebesar Rp7,5 juta dari perusahaan sosial Tina Mitra Mandiri untuk memasang alat konversi bahan bakar dari bensin ke gas di angkotnya. Perubahan ini akan berdampak besar pada pendapatan keluarga Pak Ius. Dulu, Pak Ius menghabiskan 25 liter bensin setiap hari. Setelah memakai gas, ia hanya membutuhkan 20 liter saja. Berarti ada penghematan sebesar 5 liter. Selain itu, harga gas alam lebih murah Rp1.200 dibandingkan bensin. Bila ditotal, setiap hari Pak Ius dapat menghemat Rp45.000 untuk keperluan pembelian bahan bakar. Uang yang dihemat sebagian disetorkan ke koperasi untuk menyicil pinjaman. Sebagian lagi dibawa pulang sebagai penghasilan tambahan. Secara rata-rata, setiap hari penghasilan Pak Ius bertambah sebanyak 70%. Keluarga Pak Ius tentu bersyukur. Namun yang lebih penting, keputusan Pak Ius untuk mengikuti program konversi dari bensin ke gas ternyata ikut membawa kebaikan kepada masyarakat dan juga negara. Setiap hari, Pak Ius telah mengurangi konsumsi bensin sebanyak 25 liter. Tindakan itu berdampak kepada negara, yang bisa menghemat subsidi bensin senilai Rp5.000 dikali 25 liter. Setiap hari, Pak Ius menyelamatkan anggaran negara sebanyak Rp125.000 dari menguap sia-sia. Dalam setahun, penghematan anggaran berkat kendaraan Pak Ius beralih ke gas alam mencapai Rp40 juta. Sungguh, meski rakyat kecil, tindakan Pak Ius sangat patriotis dan berdampak besar pada keuangan negara kita. Selain membawa kesejahteraan kepada keluarga dan berjasa pada penghematan anggaran negara, tindakan Pak Ius ikut berkontribusi pula pada kelestarian lingkungan. Sebab, pencemaran udara dari penggunaan gas alam jauh lebih kecil dibandingkan buangan yang dihasilkan pemakaian bahan bakar minyak. Untuk negara seperti Indonesia, langkah yang diambil Pak Ius sebetulnya wajar dan sangat masuk akal. Wilayah Nusantara adalah penghasil gas alam terbesar. Jadi, sungguh mudah bila kita ingin memanfaatkannya. Namun, sayangnya selama ini anugerah alam tersebut belum dimanfaatkan dengan baik. Sebagian gas alam kita diekspor dengan harga murah, seperti gas dari ladang tangguh di Papua Barat ke Provinsi Fujian di Cina. Andai saja gas lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri oleh seluruh angkutan umum, kendaraan pribadi, dan juga sektor industri, kita dapat membayangkan berapa banyak penghematan yang akan dihasilkan. Tentunya tidak mudah mempopulerkan penggunaan gas alam. Tantangan terbesar adalah menyediakan stasiun-stasiun pengisian bahan bakar gas agar mudah dijangkau masyarakat pengguna. Namun, sebetulnya telah banyak perusahaan swasta dan kreditor pemberi modal tertarik masuk bisnis ini. Tinggal diperlukan langkah konkret pemerintah untuk memuluskan semua rencana tersebut menjadi kenyataan, terutama melalui berbagai peraturan yang mendukung. Nah, kembali ke sosok Pak Ius, supir angkot dari Cirebon yang telah memberi kita teladan. Usahanya untuk meningkatkan penghasilan keluarga ternyata berdampak pada penghematan anggaran negara dan ikut melestarikan lingkungan. Sekedar hitung-hitung kasar saja, andai saja ada 100.000 pengendara angkutan umum bertindak seperti Pak Ius, itu akan berdampak penghematan konsumsi bensin sebanyak 650 juta liter per tahun. Itu setara dengan penghematan anggaran subsidi BBM sebanyak Rp4 triliun per tahun. Bayangkan, bisa kita pergunakan untuk apa saja uang sebanyak itu.